Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sur wa faz wa ayyuka rabbil alamin ya haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sur wa faz wa ayyuka rabbil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyuka rabbil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dihormati pengguna Raisa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, penerima kuasa dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama di Anjani, pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama, pengguna Al-Mujahidah As-Salihah Hajah Siti Raihanul Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Yang dihormati rekan-rekan pengurus organisasi, khususnya pengurus besar sampai dengan ranting yang sempat hadir, yang dihormati pimpinan Badan Otonom, pimpinan yayasan, kepala madrasah, para tokoh, para sepuh sikatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di acara pembukaan untuk pelatihan Duta Pejuang NW kelima. Alhamdulillah diadakan di tempat ini, di tempat yang barokah ini, di tempat yang baik ini, di tempat yang mulia ini. Insyaallah kehadiran kita semua tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, anak-anak semua di sini yang akan menjadi duta-duta pejuang ini harus mengikhlaskan diri berjuang di Nahdlatul Ulama, mengikhlaskan diri ditempatkan di mana tujuan. Seperti yang sudah insyaallah mulai saat ini duta pejuang itu tidak pakai kontrak ya. Jadi kalau sudah di sana sudah bergabung dengan pengurus wilayah atau madrasah di mana ditempati sudah bagus, ya dilanjutkan. Seperti tadi kata ketua panitia, yang memang kita mengharapkan duta-duta pejuang itu langsung tinggal menjadi orang sana. Dimanapun kita berada, kita tetap menjadi pejuang di Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah pada waktu-waktunya, insya Allah kami dari pengurus besar Nahdlatul Ulama akan berkunjung. Kita akan berkunjung dan akan mengevaluasi dan akan bertemu di situ sambil melihat apa kekurangan dan kelebihannya. Untuk sementara ini dari duta-duta pejuang Nahdlatul Ulama yang kami kirim ada yang kurang, ada yang lebihnya itu malah yang luar biasa. Sangat banyak dirasakan oleh pengurus-pengurus di sana itu, anak-anak yang sudah berangkat itu menjadi panutan, menjadi barometer sebuah madrasah Nahdlatul Ulama yang ada di luar maupun madrasah yang baru bergabung di Nahdlatul Ulama, karena bisa santrinya, muridnya berubah dari akhlaknya, dari kelakuannya, begitu juga penerimaan siswanya lebih mudah dan lain sebagainya. Yaitu mungkin karena ya keberkahan dari dulu kita semua pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Ulama di Anjani ini dari Maulana Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul, dan juga berangkat dan anak-anak semua berangkatnya juga ikhlas, yaitu yang membuat jadi semua keberkahan itu akan nampak nyata di tempat-tempat orang, di tempat-tempat kita merantau. Setelah merantau, karena disitulah akan terlihat keberkahannya, disitulah akan terlihat bagaimana cahaya-cahaya ilmu dari Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Ulama.
Yang terkirim itu tidak harus yang berprestasi. Yang penting ada kemauan, ada niat, dan di mahat itu jangan sambilan. Sering saya sampaikan, anak-anak itu tidak boleh sambilan. Mahat itu harus dinomorsatukan, bukan dinomorduakan. Karena keberkahan yang asli itu ada di mahat dari pendirinya. Ya. Itu makanya alhamdulillah dari sejak pendirinya sampai hari ini rata-rata yang berprestasi luar biasa di luar pasti ada memang. Tidak ada yang tidak. Ya, ada mungkin yang tidak, cuma sebagian besar ya. 90% rata-rata memang itu sangat luar biasa. Sekarang bisa saja berguna, dan di zaman saya menjadi PB rata-rata menjadi ketua wilayah banyakkan alumni mahat yang di luar daerah. Alhamdulillah kita sudah berada di 38 provinsi, walaupun di Jawa Tengah itu masih belum komplit dan lain sebagainya. Kita masih belum punya madrasah. Insya Allah pada tahun 2024 kita sudah punya madrasah ya di Jawa Tengah, dan ada anak duta pejuang yang akan datang yang bisa kami tempatkan di sana. Itu dia. Dan juga duta pejuang anak-anakku semua ya, mulai kenian dari sekarang, dari sejak pelatihan ini niatnya harus mulai ikhlaskan diri ya. Seperti trilogi itulah, yakin, ikhlas, istiqomah, insya Allah ya, dimanapun kita insya Allah kita akan berhasil, kita akan sukses, kita akan selamat insya Allah ya. Karena Nahdlatul Wathon itu beda dengan organisasi yang lain, beda dari niat pendirinya, beda dari niat guru-guru pendirinya, berbeda, sangat berbeda. Silahkan baca kronologis semua organisasi yang ada di Indonesia. Nahdlatul Wathon itu beda. Cara penjagaan dari pendirinya beda, cara menjaganya beda. Baik dari pribadi pendirinya sampai pimpinan-pimpinan organisasi, begitu juga dari guru-guru beliau menjaga Nahdlatul Wathon ini dengan cara yang berbeda. Begitu juga hikmah yang kita ambil di Nahdlatul Wathon ini berbeda, jauh, sangat jauh dengan yang lain. Ya, yang lain juga punya keistimewaan masing-masing. Nahdlatul Wathon juga punya keistimewaan yang khusus yang memang hanya dimiliki oleh Nahdlatul Wathon. Tidak ada di lain. Yang lain juga mungkin punya juga, cuma tidak ada di Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Tapi kita yakin diri Nahdlatul Wathon sudah sangat luar biasa. Kita menjadi warga Nahdlatul Wathon sudah sangat luar biasa. Jadi dimanapun kita berada di seluruh penjuru dunia, selama kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, insya Allah kita akan selalu dibimbing, akan selalu dijaga oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Jadi perkuat diri ya teman-teman semua, perkuat diri dimanapun itu. Kalau masalah tadi kata tertulis, harapan dari awal memang anak-anakku kalau memang menetap di sana, mendapat jodoh di sana ya bagus. Tapi kalau tidak juga kan Allah yang atur semuanya. Ya, takdir itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sudah banyak yang begitu. Kenapa? Untuk cepatnya penyebaran organisasi kita, ya, organisasi Nahdlatul Wathon. Karena sudah sering saya melihat begitu ada kakak dikirim ke luar daerah menikah di situ, kedepannya itu akan cepat penduduk sana akan bergabung di Nahdlatul Wathon. Anak-anaknya cepat masuk di madrasah Nahdlatul Wathon. Itu yang kita lihat, itu belajar dari pengalaman waktu Muna masih memimpin dulu. Saya ikut berkunjung ke suatu tempat, saya perhatikan anak mahat yang berangkat sana dikirim oleh Muna. Saya melihat di situ begitu sudah menikah punya anaknya ini, warga di situ tuh semuanya berbondong-bondong yang bukan Hindu jadi orang Indonesia semua. Nah, itulah tempat nilai plusnya kita berjuang seperti itu. Tapi seandainya tidak, itu kan takdir dari Allah. Tapi kalau ini ketua panitia dan bendahara umum PBNU memang begitu dia. Yang lebih semangat dia dari duta pejuang. Lebih semangat. Ya, tertawa di kamar betul. Itulah kita di Nahdlatul Wathon. Setiap masalah itu pasti ada. Kita hidup tanpa masalah itu kita bukan hidup, kita mati. Orang yang hidup tanpa masalah itu orang mati. Di saat kita hidup ada masalah, itulah orang hidup ya. Jadi begitu mendapat masalah di luar, ya hadapi saja dengan ikhlas, dengan tenang ya. Jangan terlalu sibuk
ya menghadapi masalah. Contoh duta pegawai RW sampai di suatu tempat Kalimantan, Sulawesi, Jakarta atau di mana ditaruh nanti oleh panitia, oleh pengurus. Begitu ada masalah di situ, apakah dengan pengurus-pengurusnya ataukah dengan guru-gurunya, mungkin ada yang merasa saya ini itu biasa, santai saja, ya, jangan terlalu ditanggapi, santai saja. Yang penting berjuang nanti masalah itu pasti selesai. Masalah itu pasti selesai. Tapi kalau kita sibuk dengan masalah itu, ya perjuangan kita tidak akan selesai. Akan malah dia, ya, tidak akan selesai. Ya. Begitu juga di semua tempat, bisa kita menghadapi masalah santai saja. Nanti kita pendewasaan, bisa kita menghadapi masalah, berarti itu kita diajak untuk lebih dewasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di saat kita mengalami ujian, cobaan, yang harusnya bersyukur. Orang yang tidak bersyukur mengeluh, itu perlu kita pertanyakan. Berarti tidak bersyukur di hidup di dunia ini. Ya, ada yang mengeluh di sini, yang mau berangkat, ada yang mengeluh, jangan mengeluh, ya. Harus berani dimanapun kita. Ingat kita ini warga Nahdlatul Ulama, insya Allah kita dijaga oleh pendirinya. Dimanapun kita berada, kita dijaga karena kita berjuang untuk mengikuti instruksi pimpinan dan untuk mengikuti wasiat dari pendirinya, untuk menyebarkan organisasi Nahdlatul Ulama seperti yang dimulai dari Sabang sampai Merauke. Itu niat beliau dan itulah yang kita usahakan supaya terlaksana dengan baik. Insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik, insya Allah. Karena antusias jamaah kita di luar Lombok itu sangat luar biasa. Dengan adanya duta berjuangnya, cuma yang daftar masih belum bisa banyak ini. Yang jadi permintaan per provinsi itu bisa 12 orang. Ada 38 provinsi yang mendaftar, 36 kan tidak cukup ya. Nah seperti itu banyak sekali WA yang masuk, begitu juga email-email, ya, yang masuk, ya, karena kita intens sama pengurus wilayah punya email khusus langsung ke ketua umum PBNU yang membaca. Ada yang memaki, ada yang tidak. Ada yang tidak memaki mungkin belum paham. Jadi tidak harus pakai WhatsApp, ya, pakai email juga bisa. Alhamdulillah. Nama aku juga di situ. Setiap ada program organisasi dari pusat, dari induk, ya, dijalankan, ya, disebarkan dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan semua ikuti perkainan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, kita berjuang saat ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendaftar. Ya, semoga kalian semua selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu juga dijaga dan dibimbing oleh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Ninida Al-Maqrullah Maulana Syekh Manzur KFG Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ya, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan, mudah-mudahan perjuangannya sukses dan lancar, dan yang terpenting mudah-mudahan betah, ya, mudah-mudahan betah, karena di rantau itu macam-macam yang kita temukan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Karena bagian organisasi ada saja, ya, tadi pagi jam 11 sampai Jumat ada, sekarang ada, ini jam 4 sudah ditunggu lagi. Tapi semuanya demi kemajuan organisasi. Insya Allah nanti dilanjutkan oleh ada 2 wakil sekian hadir di sini. Mudah-mudahan umum hadir. Ini ada bukan las ini, Jadi mudah-mudahan kita semua, ya, masuk dalam balik Malaysia yang selalu mendoakan warga Nahdlatul Ulama, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan. Beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selalu mendapat bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebenarnya termasuk kedua beliau yang kedua juga, agar seluruh warga Nahdlatul Ulama baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan agar masuk surga bighairi hisab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya bertemu pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, membuka acara pelatihan
duta pejuang Nahdlatul Ulama kelima, semoga membawa manfaat dan kemajuan untuk organisasi Nahdlatul Ulama tercinta. Amin Allahumma amin. Sekian Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.